Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum produk olahan daging khas Indonesia di mata kuliah Inovasi Teknologi Pengolahan Daging, Program Studi Pengolahan Hasil Ternak Unggas, Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang abon ayam. Jadi bagaimana kita membuat abon ayam. Ini adalah satuan rangkaian materi dari produk olahan daging khas Indonesia yang ini adalah produk yang ketiga. Yang sebelumnya adalah dendeng giling, kemudian dendeng iris, dan yang ketiga adalah abon ayam. Bagaimana proses pembuatannya dan bahan-bahan apa yang perlu dipersiapkan. Mari kita ikuti beberapa slide ini. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu memahami produk olahan daging khas Indonesia, khususnya adalah dendeng dan juga abon. Nah, selanjutnya adalah mahasiswa setelah menyelesaikan praktikum kali ini akan mampu membuat inovasi produk olahan daging khas Indonesia, khususnya yang berbahan baku dari unggas. Nah, jadi kalau kita ketahui, kalau misalnya produk abon itu yang banyak adalah dari daging sapi, tapi juga ada juga yang sekarang menjual daging ayam, kan, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya untuk unggas-unggas yang lain, misalnya yang belum banyak dieksplor, misalnya abon itik misalnya, atau abon kalkun, atau mungkin bahkan telur pun juga bisa dibuat abon. Jadi memang secara prinsip sama, tetapi dengan bahan baku yang berbeda. Jadi sebagai pengantar akan saya sampaikan bahwa abon ini adalah makanan yang terbuat dari daging yang disuir-suir atau yang dipisahkan seratnya, kemudian ditambahkan bumbu dan digoreng. Jadi prinsipnya itu daging yang disuir, ditambahkan bumbu, kemudian digoreng. Nah, daging yang umumnya digunakan adalah daging sapi, kerbau. Meskipun demikian, daging yang lain, ikan, kemudian mungkin lele, dan juga dari unggas, misalnya ayam, itu juga udah banyak diproduksi seperti itu. Jadi abon ini memang tergolong dari produk olahan daging yang awet, ya, karena dari produknya dia kering seperti itu. Jadi sehingga produk abon ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, ya, dengan kualitas yang masih bisa dipertahankan. Nah, apalagi ketika abon itu dikemas di dalam kantong plastik atau wadah yang tertutup rapat dan mungkin bisa di vakum, kondisi vakum itu akan lebih tahan lama lagi. Kemudian untuk proses pembuatannya pun juga relatif sangat mudah. Kalau dari masyarakat kita sendiri juga udah sangat familiar dari produk abon ini. Jadi kalau misalnya bisa digunakan untuk lauk, atau mungkin bisa juga digunakan untuk aneka kue misalnya. Tahu lemper ya, lemper itu di dalamnya ada buat isiannya abon, atau mungkin roti bakery dan sebagainya, itu juga udah banyak yang isiannya adalah abon. Itu juga sangat enak. Atau mungkin cukup dengan nasi panas pun juga enak untuk menemani sarapan atau makan malam, apalagi anak kos ya, sangat cocok sekali gitu, untuk menghemat, apalagi akhir bulan seperti. Kemudian ini cara pembuatan abon dari tahap ke tahapnya. Nanti kita akan melihat video penjelasannya. Secara umum adalah daging ayam, bagian
dagingnya saja, itu nanti kita pakai bagian dada, kemudian kita hilangkan jaringan lemaknya, jaringan ikatnya, kulitnya dan sebagainya, kita potong-potong, kita cuci bersih, kemudian nanti kita rebus potongan itu dalam air yang mendidih selama 30-60 menit. Nah, setelah didinginkan, dagingnya nanti kita tumbuk, dicobek seperti itu, atau bisa dipisahkan seratnya menggunakan garpu, atau pakai manual juga bisa, tapi nanti tangannya bisa keriting ya. Nah, paling gampang adalah dengan ditumbuk, langsung ditumbuk, dicobek seperti itu. Baru kemudian bumbu-bumbu yang udah, sebenarnya bumbunya hampir sama, bawang merah, bawang putih, ketumbar, mungkin ada tambahan kemiri, gula merah, secara umum sama, karena yang kita inginkan adalah produknya bisa awet, maka tidak terlepas dari misalnya gula, kemudian garam, itu yang sebagai bahan pengawet, dan juga rempah-rempah yang mempunyai kandungan aktivitas antibakteri sehingga bisa menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme itu. Nah, kemudian bumbu yang sudah dihancurkan tadi nanti akan bersama ditumis dengan daging suwir yang sudah kita siapkan. Nah, setelah itu baru nanti terakhir adalah digoreng dan juga press agar minyaknya. Kalau di sini biasanya juga selain tadi bumbunya, kita juga pakai santan. Jadi daging yang udah disuir tadi nanti kita masak dengan bumbu dan juga santan sampai dia habis mengering gitu, sampai asat, yang nanti benar-benar meresap sampai ke dalam dagingnya bumbunya. Nah, baru nanti kita goreng itu tadi yang udah campur bumbu tadi, digoreng sampai kering, sampai warnanya coklat muda, baru ditiriskan. Baru nanti setelah itu bisa pakai press, ya di press, atau kalau punya alatnya pakai spinner itu yang memisahkan minyaknya. Nah, baru dikemas di kantong plastik, apalagi nanti dengan penyimpanan yang vakum vakum sealer, dia akan lebih tahan lama seperti itu. Ini tak usah banyak lebar ya, ini mulai dari menyiapkan bahannya. Jadi yang kita pakai adalah daging dada, juga paha bisa, dada atau paha ya. Tapi yang paling gampang adalah dari bagian dada. Kemudian tadi ada santan nanti untuk menumis, kemudian juga ada bumbu-bumbu. Ini bumbunya ini juga bisa ditambahkan, bisa ditambah dengan cabai atau rempah-rempah yang lain, misalnya lengkuas, kemudian jahe, kunyit, itu juga bisa kita pergunakan. Nah, untuk menambahnya aroma dan sebagainya, kita pakai daun-daun rempah, misalnya daun salam, kemudian daun jeruk, kemudian kita pakai serai. Nah, ini bahan utamanya. Bumbu yang tidak kelewat adalah gula dan juga garam, lada, dan juga ketumbar. Itu yang menjadi khas Nusantara seperti itu. Jadi yang pertama, bumbunya akan kita haluskan di bawang merah, bawang putih, di situ ada kemiri gitu kan. Nah, ini juga dari empon-emponnya. Empon-empon itu rimpang-rimpangan jahe, kunyit, lengkuas. Kalau sesuai selera bisa ditambahkan cabai biar agak sedikit pedas dan juga warnanya. Kemudian tambahkan minyak, kita haluskan, baru. Nah, ini tahap yang pertama adalah tahap proses perebusan. Dagingnya kita rebuskan dulu, kemudian nanti agar mempermudah untuk melepaskan serat-seratnya seperti itu. Ya, sekitar 30-60 menit. Bisa ditambahkan serai, kemudian daun salam, daun jeruk, dan sedikit kunyit biar warnanya lebih cantik dan juga menghilangkan bau amis dari daging ini.
proses perebusannya. Jadi nanti proses perebusan ini agar mudah untuk proses pelepasan serat-seratnya atau proses mensuwir-suwir serat dagingnya seperti itu. Nah, sembari menunggu dagingnya tadi, ya, kita siapkan bumbunya, kita blender, kita haluskan. Semakin halus akan semakin mempermudah homogen, jadi tercampur dengan dagingnya tadi seperti itu. Nanti kita tumis dengan bumbu ini, nanti kita tambahkan santan dan juga dari dagingnya ini. Ketika udah matang 30-60 menit, mungkin 30 menit cukup ya kalau untuk daging ayam pedaging atau broiler. Tapi kalau untuk layer atau yang afkir mungkin cukup lama, seperti itu. Nah, setelah cukup matang, nah, kita tiriskan dan nanti akan pada tahap selanjutnya yaitu proses pensuiran atau proses pelepasan serat-serat dari daging itu sendiri. Ini yang kita gunakan adalah daging dada dan juga paha. Nah, yang paling gampang adalah bagian dada itu. Nah, ini kita siapkan cobek, ya. Tinggal dihancurkan. Bisa juga kalau misalnya mau kita suwir-suwir satu persatu dengan tangan itu atau pakai garpu itu, tapi itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi yang paling gampang ini aja pakai cobek, kemudian kita hancurkan seperti itu. Nah, ini juga untuk inovasi, misalnya kita pakai daging ayam yang afkir, atau mau yang inovasi lain mungkin dagingnya adalah dari kalkun. Jadi kalau kalkun itu kan warnanya merah, hampir sama kayak daging sapi, atau juga daging entok atau daging ite itu juga warnanya merah, itu mungkin bagus. Kalau ayam kan putih. Nah, nanti juga dengan adanya bumbunya tadi yang akan mempercantik seperti itu. Ya, cukup mudah. Kalau pakai disuwir-suwir itu ya nggak apa-apa, meskipun kasar nggak sampai bisa halus, tapi nanti ketika dimasak dia akan halus karena tekstur serat dari ayam itu kecil dan juga mudah hancur seperti itu. Jadi udah seperti itu, tinggal nanti kita tumis dengan bumbu dan juga santan yang udah kita siapkan tadi. Nah, kita siapkan minyaknya, kemudian kita tumis dulu bumbunya sampai dia harum. Nah, jadi itu juga menjadi tips ketika kita memasak bumbu itu memang harus benar-benar matang ya, agar aromanya itu biar keluar seperti itu. Nah, kita tambahkan bumbunya yang lain tadi. Di situ ada serai, daun salam, daun jeruk. Ya. Setelah cukup harum, ya, kemudian nanti bisa ditambahkan santan dan juga daging suwirnya. Santan, kemudian nanti ditambahkan dengan daging suwirnya tadi. Kita masak sampai asat. Itu garam, kemudian ketumbar, merica.
tambahkan gula merah. Ini sebenarnya bumbunya hampir sama kayak buat serundeng ya. Kalau orang Jawa itu membuat serundeng itu hampir sama tuh. Cuma kalau serundeng itu kan dari kelapa. Nah, nanti kalau abon, kelapanya itu tinggal kita ganti dengan suiran daging. Cukup mudah, prosesnya cukup mudah. Kalau misalnya suka pedas atau pengen pedas, nanti bisa ditambahkan cabai misalnya. Diaduk-aduk terus sampai santannya meresap sampai asap gitu. Nah, untuk inovasinya dulu saya pernah membuat itu adalah biar kalau misalnya dijual kalau cuma daging itu kan mahal. Nah, itu bisa disiasati yaitu dengan menambahkan ini keluih ya, keluih atau nangka muda atau itu kemudian direbus, prosesnya sama, nanti juga dihancurkan, disuir-suir, ditambahkan di dagingnya itu. Jadi diversifikasi namanya. Memang nanti kalau misalnya kita jual dengan harga yang kalau tinggi misalnya, ya tergantung nanti kita pangsa pasarnya seperti apa. Nah, kalau daging itu kan enak, kemudian biasanya harganya mahal ketemunya. Nah, bisa disiasati, ya, yaitu dengan ditambahkan kluwih atau nangka muda. Nah, nanti kalau udah jadi hampir sama itu. Ini cuma sebagai inovasi saja ya untuk melakukan itu, dan nanti juga akan bisa menekan biaya produksi, juga bisa menekan harga jual. Nah, nanti mungkin tingkat pangsa pasarnya bisa Nah, setelah tadi digoreng coklat muda, baru nanti kita tiriskan dan kita hilangkan minyaknya. Nanti kita peras minyak. Proses pembuatannya cukup mudah. Ini kalau misalnya kita nggak punya spinner, bisa secara manual dipisahkan. Atau mungkin ini kalau misalnya kita buat skala produksi dalam jumlah besar, maka kita butuh spinner. Tapi ini alat manual di press biasa, disaring gitu, kemudian di press agar minyaknya keluar, sehingga nanti abon itu bisa menjadi kering dan juga akan daya tahannya menjadi lebih lama untuk disimpan seperti itu. Itu tadi proses pembuatan dari abon cukup mudah. Dari tahap-tahapannya bisa dilakukan, sangat mudah, bisa dipraktekkan. Nah, ini nanti ketika udah kering minyaknya bisa dipisahkan, disimpan dalam kemasan plastik vakum sealer, maka dia bisa tahan lama seperti itu. Sangat mudah, tinggal kita menyiapkan nasi panas, bisa langsung kita konsumsi, atau nanti buat isian dari berbagai macam kudapan seperti itu.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.